Alhamdulillahirabbil alamin wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk melaksanakan salat Isya secara berjamaah. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah, afanillahu wa iyyakum. Jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah, tadi sudah kita pelajari beberapa poin. Poin yang pertama, mengapa kita mengangkat tema ini? Karena berbagai macam pelanggaran yang dilakukan oleh manusia disebabkan karena cinta dunia dan tidak cinta akhirat. Seperti melalaikan kewajiban terhadap Allah atau melanggar larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena cinta dunia dan tidak cinta akhirat. Kemudian juga poin yang sudah kita pelajari, yaitu sering di dalam Al-Qur'an penyebutan tentang mencintai dunia versus mencintai akhirat. Dan faedah yang sudah saya sebutkan tadi adalah salah satu metode tauqiyat agar seseorang tersadarkan saat dia mendewakan dunia, terlalu cinta dunia. Metodenya dengan cara apa tadi? Mengingat nikmat akhirat lebih baik. Mengingat nikmat akhirat lebih baik. Kapan kita mau melalaikan kewajiban atau melanggar larangan, ingat, di akhirat lebih baik. Insya Allah tidak akan seseorang melalaikan kewajiban, melanggar larangan. Dan di sela-sela itu kita sebutkan poin yang ketiga, yaitu sifat-sifat dunia. Dia adalah sedikit, kemudian tidak kekal, cepat rusak, kemudian tidak sempurna dan sulit didapat. 5 poin dari hakikat dunia. Ini yang membuat kita harus sadar bahwa tidak pantas untuk dikejar terlalu berlebihan kehidupan dunia tersebut. Nah, tadi saya sebutkan di awal bahwa manusia itu mempunyai 2 kewajiban. Kewajiban terhadap Allah dan kewajiban terhadap manusia. Terkadang, ingat baik-baik, gara-gara cinta dunia, kewajiban dia terhadap Allah, terhadap manusia, dia lalaikan. Kewajiban dia terhadap manusia, dia lalaikan. Dan juga larangan yang berkaitan dengan manusia, dia langgar. Saya beri contoh. Kewajiban dia terhadap manusia diantaranya adalah menyambung hubungan rahim. Dia lalaikan gara-gara dunia, cinta dunia dan tidak cinta akhirat. Contoh-contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari, seorang anak durhaka kepada ibunya saat pembagian harta waris bapaknya. Yang wajib dia lakukan adalah berbakti kepada ibunya. Tetapi gara-gara cinta dunia, tidak cinta akhirat, dia durhaka kepada ibunya. Seorang anak, dia durhaka kepada orang tuanya, yang mungkin orang tuanya mengambil sesuatu dari miliknya tanpa seizinnya. Maka semestinya anak bersabar. Saya tadi siang baru dengar ceramah dari Syekh Utsman Al-Khamis. Kata beliau, wahai para anak sekalian, kalaupun bapakmu mengatakan kamu, kalau di Arab biasanya orang tua yang kesal terhadap anaknya memanggil anaknya, ya himar, wahai keledai, sini kamu. Kalau kesal terhadap anaknya, itu salah dari orang tua. Oke. Tetapi sebagai anak tugas kita bersabar. Maka ucapkan, ya himar, himarain, himarain. Maksudnya,
Kalau bapak manggil saya keledai, saya 2 keledai. Sabarlah dengan orang tua. Itu tugas anak. Kita tidak membenarkan lisan orang tua, tetapi tugas anak bersabar. Mengapa bisa seseorang anak melaporkan ibunya ke polisi sehingga masuk ke dalam pengadilan, sehingga ibunya dijatuhi vonis terdakwa dan masuk ke dalam penjara padahal sudah nenek-nenek? Cinta dunia. Wallahi kita tidak akan pernah ada tanpa ada ibu bapak kita. Sabarlah dengan keadaan orang tua. Sabar. Tugas kita berbakti. Kelakuan orang tua itu adalah kelakuannya. Tugas kita berbakti. Contoh yang lain lagi. Dalam urusan manusia, melanggar larangan. Gara-gara cinta dunia, langgar larangan. Seperti perempuan-perempuan yang menjual auratnya demi dunia, menjual payudaranya di media sosial, menjual goyangan pantatnya di media sosial. Semakin berjuta-juta yang nonton, dari laki-laki mata jalang, dia dapat duit. Gara-gara apa? Cinta dunia. Cinta dunia. Bahkan yang lebih parah kadang-kadang, yang membuat video suaminya, istrinya yang berjoget. Gara-gara apa? Cinta dunia. Wallahi Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang kita sebutkan tadi, wal akhiratu khairun wa abqa, kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal, itu konsep hidup, itu akidah seorang muslim yang menyelamatkan dia dari melalaikan kewajiban, melanggar larangan. Kehidupan akhirat lebih baik, lebih kekal. Itu iman, itu akidah. Makanya iblis, dia bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, la aq'udanna lahum siratakal mustaqim, thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ya Allah, aku akan hadang hamba-hambamu dari jalan engkau yang lurus. Aku akan ganggu mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang dimaksud iblis mengganggu dari depan adalah melupakan kehidupan akhirat. Nikmat surga dia lupakan. Nggak ada itu surga, nggak ada neraka. Dan itu ada di zaman sekarang. Dengung-dengung yang mendengungkan bahwasanya dibohongin oleh ustadz-ustadz, tidak ada kehidupan surga, tidak ada kehidupan neraka. Ya, yang dimaksud dengan diganggu di belakang maksudnya adalah diindahkan kehidupan dunia, cinta dunia. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kekejian untuk dapat dunia dilakukan gara-gara terlalu cinta dunia. Memutuskan hubungan rahim, durhaka kepada orang tua, memutuskan hubungan kakak adik, paman keponakan, kemudian menjual aurat, perbuatan-perbuatan keji, menjual badan, menawarkan 100-200. Bahkan ada beberapa waktu yang lalu ketika tempat prostitusi, tempat perzinahan ditutup secara resmi oleh pemerintah setempat. Lalu kemudian orang-orang yang biasa beroperasi di situ demo, kami mempertahankan tempat ini sampai titik darah penghabisan. Coba bayangkan. Ajib kan? Subhanallah. Itu gara-gara cinta dunia, tidak cinta akhirat. Padahal wal akhiratu khairun wa abqa. Ingat itu baik-baik. Tanamkan, masukkan ke dalam relung hati kita. Al akhirah khair wa abqa. Khair di sini maksudnya akhir, lebih baik, dan abqa, lebih kekal dibandingkan nikmat dunia. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi pendahuluan. Kajian kita belum. Ya, saya pada kesempatan kali ini akan
membahas tentang apa sebenarnya pandangan seorang muslim terhadap dunia. Ya, baik itu dari Al-Quran, sikap Nabi dan para sahabat. Baru setelah itu kita akan sebutkan potret-potret orang yang tergila-gila dengan dunia. Taib. Pandangan seorang muslim terhadap dunia berdasarkan ayat Al-Quran. Yang pertama, dunia sangat cepat hancur. Sangat cepat hancur. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid ayat 20. Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Surat apa tadi? Al-Hadid ayat 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kalian, serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Kemudian Allah memisalkan. Lihat, ini permisalan dunia yang Allah buat. Inilah hakikat dunia. Seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Maksudnya, akibat hujan turun ke bumi, kemudian tumbuh tanaman-tanaman, mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, tidak berapa lama, cepat hancur, menjadi kering. Dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Itulah hakikatnya. Dia cepat rusak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innal iman la yakhlaq kama yakhlaqu thawb." Sesungguhnya iman itu bisa rusak sebagaimana pakaian cepat rusak. Begitulah dunia. Dunia cepat rusak. Semahal apapun cepat rusak. Handphone katanya yang paling mahal, yang paling bagus, ya, baterainya cepat rusak. Apa saja di dunia pasti rusak. Dan rusaknya cepat. Itulah hakikat dunia. Maka jangan tertipu, jangan tergoda, jangan mendewa-dewakan, apalagi sampai pamer, apalagi sampai merendahkan orang miskin. Kami manusia mewah. Haula wala quwwata illa billah. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat dunia yang pertama. Dia cepat hancur. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hakikat dunia yang kedua adalah dia bagaikan air yang selalu mencari tempat yang rendah. Hakikatnya adalah semakin banyak semakin murah. Dunia semakin banyak semakin murah. Makanya salah satu trik marketing orang-orang yang jual jam tangan mahal dan mewah, bikinnya cuma 91 dunia. Kenapa? Agar mahal. Karena kalau banyak murah. Itulah dunia. Kullu syai' idza kathur rakhus illa al-adab. Segala sesuatu jika sudah menjadi banyak, dia akan murah kecuali adab dan akhlak. Semakin beradab, semakin berakhlak, dia akan mahal. Apa dalil bahwasanya dunia itu seperti air yang turun dan dia murah? Selalu turun. Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 45, "Wadrib mathalal hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha shiman tadhruhu ar-riyah
Wa kana Allah ala kulli syai'in muqtadira. Surat Al-Kahfi ayat 45. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan berilah perumpamaan kepada manusia, kehidupan dunia adalah sebagai air hujan yang kami turunkan dari langit, maka menjadi subur karenanya tumbuhan-tumbuhan di muka bumi. Kemudian tumbuhan-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Dia cepat rusak dan dia seperti air. Seperti dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat 24, "Innama mathalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nas wal an'am hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha ataha amruna laylan aw naharan faja'alna hasidan ka'an lam taghna bil ams kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun." Surat Yunus ayat 24 yang juga menggambarkan kehidupan dunia hakikatnya bagaikan air. Air selalu mencari yang turun. Kehidupan dunia semakin banyak semakin murah, tidak ada nilainya. Semakin banyak, itu yang katanya mobil-mobil mewah, kalau sudah banyak tidak ada nilai. Dia akan menjadi berarti ketika cuma satu-satunya. Begitulah kehidupan dunia, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana menggambarkan dunia? Itu hakikatnya sudah dua ya. Yang pertama cepat rusak. Yang kedua dia bagaikan air, yaitu semakin banyak semakin murah, tidak ada nilainya. Kemudian yang ketiga, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat dunia, pandangan muslim terhadap dunia, dia adalah ujian yang sangat membawa kepada kehancuran, godaan yang sangat membawa kepada kehancuran. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, "Innad dunya hulwatun khadirah." Dunia itu manis, buah yang segar. Wa innallaha mustakhlifukum fiha. Allah menjadikan kalian sebagai pengurus di dunia. Fayanzuru kaifa ta'malun. Allah akan melihat apa yang kalian perbuat di dunia. Fattaqud dunya. Takutlah kepada dunia. Wattaqun nisa. Takutlah terhadap godaan wanita. Fa inna awwala fitnati Bani Israil kanat fin nisa. Sesungguhnya godaan pertama yang menghancurkan Bani Israel adalah pada wanita. Wanita termasuk bagian dunia. 3. Ya, dunia, hakikat dan pandangan seorang muslim terhadap dunia, dia adalah godaan yang sangat dapat menghancurkan seorang muslim. Kemudian yang keempat, dunia tidak ada nilainya, atau dunia diberi oleh Allah kepada siapa yang dikehendakinya dan kepada siapa yang tidak dikehendakinya. Ya, dunia diberi oleh Allah kepada siapa yang dikehendakinya dan kepada siapa yang tidak dikehendakinya. Misalkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syarbata ma." Kalau seandainya dunia senilai di sisi Allah dengan satu sayap nyamuk, maka niscaya Allah tidak akan memberikan minum kepada seorang yang tidak beragama Islam walau seteguk air. Kalau nilai dunia itu sebesar satu sayap nyamuk, nggak ada nilainya. Tapi kalau ada nilainya, walau sebesar satu sayap nyamuk, Allah tidak akan memberikan minum kepada seorang kafir walau seteguk air. Tapi karena tidak ada nilainya, Allah kasih. Yang beriman dikasih, yang tidak beriman dikasih. Bahkan dikasih dunia kepada yang tidak beriman lebih banyak.
Yang diluaskan rezekinya, dilapangkan hartanya, tahtanya, wanitanya, lebih banyak orang yang tidak beriman. Karena memang Allah ngasih kepada yang beriman dan tidak beriman perkara dunia. Ini menunjukkan bahwasanya yang diluaskan rezekinya bukan tanda kemuliaan, wahai saudaraku. Yang dilapangkan rezekinya bukan tanda kemuliaan. Allah berfirman, fa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Kalla. Dalam surah Al-Fajr ayat 15 sampai 17 Allah berfirman, adapun manusia jika diuji oleh Allah, diberi nikmat oleh Allah, maka kemudian dia mengatakan, Allah Tuhanku telah memuliakanku. Ini asumsi pertama. Yang kedua, jika disempitkan rezekinya oleh Allah, dia mengatakan Allah telah menghinakanku. Ini asumsi yang kedua. Dua asumsi ini dibantah oleh Allah langsung. Kalla, bukan demikian. Kaya harta, kaya dunia bukan tanda kemuliaan. Miskin dunia bukan tanda kehinaan. Kenapa? Karena Allah memberi dunia kepada yang dia ridhai dan kepada yang dia tidak ridhai. Allah ngasih dunia kepada orang kafir dan orang muslim, semuanya sama. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pandangan seorang muslim yang terakhir tentang dunia berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Muslim, dunia itu sedikit dibandingkan nikmat akhirat. Contoh ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan akan hal itu, sebagaimana sudah saya sebutkan tadi. Mata'ud dunya qalil. Perhiasan kehidupan dunia sedikit, kata Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, mata'ud dunya qalil. Kehidupan atau perhiasan kehidupan dunia sedikit. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yammi falyanzur bima yarji'." Tidaklah nikmat dunia dibanding nikmat akhirat. Nikmat dunia yang kita kenal ini dibanding nikmat akhirat, yaitu surga, melainkan seperti seseorang memasukkan jarinya ke dalam lautan. Apa yang jatuh dari air dari telunjuknya ini, itulah nikmat dunia, dan lautan itu adalah nikmat akhirat, surganya Allah Subhanahu wa taala. Bisa dibandingkan? Bukan jauh, nggak ada bandingannya. Bukan jauh, tidak ada bandingannya. Itu sama saja membandingkan ini pedang lebih tajam daripada kayu. Ini menghina pedang namanya. Sama dengan itu. Nggak ada bandingannya. Tidak bisa dibandingkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat dunia dengan nikmat akhirat. Nikmat dunia lebih sedikit dibandingkan nikmat akhirat. Dan tidak bisa dibandingkan. Karena itu akan menghina surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Mad dunya fil akhirah illa mad dunya fil akhirati illa al asma." Tidak ada sesuatu yang sama di dunia dengan di akhirat kecuali cuma nama. Saya pernah Pak diundang ke sebuah negeri yang kaya raya. Kemudian kawan-kawan panitia ngajak saya jalan-jalan, melihat istana-istana yang ada di negeri tersebut. Kemudian ada panitia yang mengatakan, "Ustaz, itu istananya sultan di sini." Saya bilang, "Oh, hati ingin menghinakan dunia gitu." "Oh iya kan," gitu saya bilang gitu. Dan beliau bercerita, "Ustaz, itu di istana itu ada 1000 kamar." Saya langsung, "Hah?" Jadi susah untuk menghinakan dunianya, susah. Ya, karena kita kadang-kadang beriman dengan yang kita lihat.
dan kita dengar saja, tidak beriman dengan qalbu kita. Antum pernah membayangkan ada sebuah rumah yang lantainya terbuat dari emas, dinding-dindingnya terbuat dari emas dan perak? Enggak pernah membayangkan. Itulah surganya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kabar valid tentang rumah surganya Allah Subhanahu wa taala. Pernah membayangkan perempuan yang, mohon maaf, buah dadanya tidak pernah turun-turun? Itulah perempuan-perempuan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Semakin digauli, semakin perawan. Semakin digauli, semakin perawan. Tidak pernah bisa membayangkan. Maka wajar Rasulullah SAW bersabda, wa annal jannah la khataralah. Surga tidak bisa dibayangkan nikmatnya. Tidak pernah ada bisa kita besikkan di dalam hati kita nikmat surga. A'dattu li'ibadis salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku menyediakan nikmat surga untuk hamba-hambaku yang saleh. Apa nikmatnya? Nikmat yang tidak pernah dilihat oleh mata. Nikmat yang indahnya tidak pernah didengar oleh telinga. Tidak pernah indahnya terbesit di dalam hati. Lezatnya tidak pernah terbesit di dalam hati. Maka para ikhwah, hanya orang-orang yang tidak berfikir, tidak punya akal, yang mendewakan dunia yang sementara ini. Nah, itulah beberapa pandangan seorang muslim terhadap dunia. Sekarang, bagaimana sikap muslim terhadap dunia? Lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Bukhari, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, manusia kedua terbaik setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau menceritakan keadaan manusia paling mulia, sayyidu waladi Adam, pemimpin anak manusia, sayyidu ulul azmi minar rusul, pemimpin ulul azmi dari para rasul, Khalilullah, kekasih Allah. Beliau menceritakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innahu la'ala hasirin ma bainahu wa baina syai' wa tahta ra'si wisadatun min Adam hasyaw halif. Dan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas tikar, hasir, tikar, bukan kasur spring bed, bukan, tikar. Tidak ada antara badan beliau yang mulia dengan tikar tersebut penghalangnya. Kemudian di kepala beliau, di bawah kepala beliau ada bantal yang terbuat dari lipatan-lipatan jerami. Allahu Akbar. Ini bagi perempuan-perempuan yang kadang menggerutu dengan apa yang Allah berikan kepada mereka dari nafkah-nafkah suami. Perhatikan baik-baik. Wa inna 'inda rijlaihi qaradan masbuban. Dan sesungguhnya di sisi kaki beliau qarad, yaitu sebuah tempat karung. Wa inda ra'si ahabun mu'allaqah. Di sisi kepala beliau ada tergantung tempat air minum yang terbuat dari kulit. Fara'aitul atharal hasira fi asaral asiri fi jambi fabakait. Aku melihat bekas tikar tersebut pada sisi punggung Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini manusia paling termulia, Pak. Ini kekasih Allah. Lalu Umar bin Khattab pun menangis. Kemudian Umar bin Khattab Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma yubki?" Wahai Umar, apa yang menyebabkan engkau menangis? Lalu aku berkata, "Ya Rasulullah, inna Kisra wa Qaisar fima huma fi wa anta Rasulullah." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Raja Kisra, Raja Kaisar Romawi. Mereka orang-orang yang mensyirikkan Allah, tetapi mereka mendapatkan kenikmatan dunia. Sedangkan engkau Rasulullah, kekasih Allah, dalam keadaan begini, yang sering menggerutu. Lihat Rasulmu sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ama tarda an takuna lahumud dunya wa lana al-akhirah. Wahai Umar, apakah engkau tidak ridha biarkan mereka memiliki dunia dan kita memiliki akhirat? Dunia yang sedikit, kita memiliki akhirat yang banyak. Dunia yang cepat rusak, kita memiliki akhirat yang tidak pernah rusak. Dunia yang susah didapat, kita memiliki akhirat yang mudah didapat. Dunia yang sempurna kenikmatannya, kita memiliki. Dunia yang tidak sempurna kenikmatannya, kita memiliki akhirat yang sempurna kenikmatannya. Dunia yang tidak kekal, kita memiliki akhirat yang kekal abadi. Lihat, begitu pandangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini juga merupakan obat bagi orang-orang yang kadang-kadang iri, insecure, bahasa anak muda sekarang, melihat teman-temannya yang sejawat. Wah, itu teman SMA saya. Sekarang dulu kok dia di kelas orang paling nakal. Bahkan kadang-kadang dikata-katain oleh ibu guru, kamu tidak akan pernah sukses hidup di dunia. Saya yang paling pintar, yang paling ini. Sedangkan dia sekarang di dunia dapat ini, punya outlet sekian di balik papan, bla 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 bla. Sedangkan saya begini-gini aja. Wahai saudaraku, tidak perlu seseorang insecure dengan perkara dunia, merasa tidak nyaman, iri, kemudian malu dengan perkara dunia. Amar tadha an yakuna lahumud dunya wa lana al-akhirah. Apakah kamu tidak ridha wahai Umar bin Khattab, biarkan mereka memiliki dunia dan kita memiliki akhirat? Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi kisah yang menarik. Ketika Allah berfirman dalam surah Al-Ahqaf ayat 20, "Adhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha." Kalian telah menghabiskan kehidupan yang baik kalian di dunia dan kalian sudah rasakan itu di dunia. Bagaimana Umar bin Khattab, beliau mengamalkan ayat ini baik-baik. Saya bacakan dari tafsir Imam Ibnu Katsir. Perhatikan baik-baik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala bahwa Umar bin Khattab ketika mempraktekkan ayat ini, saya bacakan ya. Kata Umar bin Khattab, suatu ketika beliau pergi ke negeri Syam. Kemudian beliau diberikan makanan yang enak-enak. Dan ini ceritanya ketika beliau menjadi Amirul Mukminin di negeri Syam. Kemudian setelah itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "La ana a'lamu bi khafdil 'aish." Aku sangat tahu bagaimana bisa merasakan indahnya dunia. Walau syi'tu laja'atu akbadan wasilaan wasinaban wasala'iq. Kalau seandainya aku suka, aku ingin, aku bisa memakan makanan yang lebih enak dibandingkan yang kalian makan sekarang. Kalau seandainya aku ingin, aku bisa memakai pakaian yang lebih lembut daripada pakaian kalian sekarang. Tetapi apa kata Umar bin Khattab? Walakin astabqi akhirati. Masukkan ini malam ini perkataan Umar bin Khattab ke dalam relung-relung hati kita. Akan tetapi aku biar sisakan itu untuk di akhiratku.
yang suka dan terlalu suka di dunianya untuk yang mewah-mewah, punya kasur yang sangat empuk, kalau seandainya dia duduk langsung mental ke atas. Ya akhi, astabqi akhirati. Kata Umar bin Khattab, aku sisakan itu untuk di akhirat. Karena nanti di akhirat akan dikatakan, azhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya. Kalian sudah habiskan nikmat-nikmat kalian di dunia. Wastamta'tum biha. Kalian sudah rasakan itu semua. Semakin nikmat di dunia, semakin berkurang nikmat di akhirat. Itu konsepnya. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, walakin astabqi akhirati, akan tetapi aku akan sisakan itu di akhirat kelak. Beliau berkata, lau syi'tu kuntu atyabakum ta'aman wa alyanakum libasan. Kalau aku ingin, aku bisa memakan makan yang paling enak. Ini kan lagi ramen. Satu wafer 500.000. Wa alyanakum libasan, aku paling bisa memakai pakaian yang paling indah, paling lembut kainnya dibandingkan kalian. Aku sanggup itu. Kadang-kadang kita ditontonkan berapa harga outfit lu, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Topi pet 20 juta. Kemudian baju dalam 5 juta, celana dalam 10 juta. Isinya sama aja. Ya. Ingat, masukkan itu ke dalam hati kita. Walakin astabqi thayyibati. Aku sisakan itu untuk di akhirat. Aku sisa. Kadang-kadang ada sebagian orang, Pak, saking kayanya, di sore hari dia ditanya, tadi pagi kemana? Oh, saya tadi pagi ke Singapura. Ngapain? Makan sate. Lah, hanya sekedar ingin makan sate, habis itu pulang lagi. Saking terbukanya dunia. Dan memang akhir zaman seperti itu, terbukanya dunia nanti. Salah satu tanda kiamat, ulun ngasih sedekah gibian, pian ngasih ke sedah sini, sini, kembali lagi sedekah itu ke sini. Istafadhal ma, harta akan tambah banyak. Itu tanda hari kiamat. Makanya mun ada yang miskin-miskin, itu berarti kiamat masih lawas, bauntungai. Pahamlah pian. Ya, ini lihat bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ingat perkataan beliau tadi, astabqi thayyibat. Aku sisakan yang baik-baik di akhirat. Astabqi thayyibat. Aku sisakan yang baik-baik di akhirat. Kalau ingin membaca riwayat tersebut, silahkan baca di dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala. Baik, terakhir, potret orang yang cinta dunia. Satu, terlalu mengejar-ngejar dunia. Saya pernah mendapati kawan dulu, mudah-mudahan beliau masih sehat walafiat. Ustadz, saya sebelum ngaji, ini ceritanya di Arab Saudi, saya sebelum ngaji benar-benar memburu real dan dolar. Bagaimana itu ceritanya, akhi? Jam 8 pagi saya kerja sampai jam 4, kan 8 jam kerjanya. Nanti saya istirahat, jam 7 saya mulai lagi kerja sampai jam 2 malam. Begitu terus. Ya, untuk apa? Memburu real dan dolar. Terlalu berlebih-lebihan, mengejar-ngejar. Seakan-akan tidak ada
ada waktu kecuali untuk mengejar dunia, harta, tahta, wanita. Kalau dihubungin sibuknya cuma dunia. Apalagi yang lebih rugi lagi, kelihatan sibuk, kada sugi-sugi. Panat hidup, subhanallah. Ya. Lihat perkataan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Disebutkan di dalam riwayat Muslim, la yazalun nas mukhtalifata a'naqihim fi talabid dunya. Masih saja manusia terpatah-patah leher mereka gara-gara mencari dunia. Ya, maka potret cinta dunia diantaranya terlalu berlebihan mencari dunia. Yang kedua, mencari dunia dengan amalan akhirat, jual ayat, ya, dengan perdukunan yang lagi ramai, ya, dan seterusnya. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat, lihat perkataan Mutarrib bin Abdullah bin Syikhir bin Abdullah, seorang tabi'i, inna aqbahar raghbah fid dunya an tutlaba bi'amalil akhirah. Sesungguhnya keinginan yang paling buruk di dunia adalah mencari dunia dengan amalan akhirat. Lihat lagi perkataan Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, seorang tabi'i. Beliau mengatakan, la an akula dunya bit-tabli wal mizmar ahabbu ilayya min an akulaha bidini. Sungguh aku nyari dunia dengan main musik lebih aku sukai dibandingkan aku mencari dunia dengan menjual agamaku. Ini hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, terlalu berlebih-lebihan sampai mendatangkan kesombongan dan sikap mubadzir di dalam pakaian, makanan, minuman. Termasuk di dalamnya konten-konten mukbang haram. Terlalu bermewah-mewah dalam pakaian, terlalu berlebih-lebihan di dalam berpakaian, haram dalam agama Islam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, iyyaka wat tana'uma fa inna ibadallah laisa bil mutana'imi. Jauhi oleh kalian sikap terlalu berlebih-lebihan untuk mewah. Seperti yang saya katakan tadi, punya kasur, kalau tidur di atasnya kelelep, saking lembutnya, subhanallah. Subuh kada bangun. Ya. Sesungguhnya hamba-hamba Allah bukan orang yang bermewah-mewah. Yang keempat, yaitu menyukai popularitas. Dan ini yang terjadi di zaman kita. Siapapun bisa menyebar apapun di media sosialnya untuk agar bisa dikenal sehingga mendapatkan dunia. Dan di zaman sekarang orang menggunakan kaedah khalif tu'raf. Selisihi orang banyak, engkau akan dikenal. Kencingi sumur Zam-Zam, nah terkenal toh. Itu zaman sekarang. Kalau ingin dapat duit harus dikenal. Cara dikenal adalah dengan menyelisihi kewajaran manusia. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ma dhi'bani ja'ian ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'i 'alal mal wa syarafi lidini." Yang artinya, tidaklah dua serigala yang lapar dilepas pada seekor anak kambing lebih merusak dibandingkan seorang yang suka popularitas. Artinya keganasan, kebuasan dua serigala di hadapan anak kambing, dua serigala ini lapar, di hadapan anak kambing kalah kebuasannya, kerakusannya dengan sukanya manusia terhadap popularitas.
Hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah potret-potret cinta dunia. Mudah-mudahan kita lebih tahu apa yang harus kita lakukan dari kehidupan di dunia ini. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma'alil walid dunya ana karaqibin astadhillu tahta syajarah aqumu wa arah." Yang artinya apa? Hubunganku dengan dunia. Aku bagaikan seorang yang berteduh di sebuah pohon. Sebuah pohon itulah dunia. Lalu tidak beberapa lama aku bangun dan melanjutkan perjalananku kembali. Masuk akalkah di bawah pohon orang bikin istana? Orang bikin seakan-akan hidup selamanya. Karena itu bukan tujuan dia. Tujuan dia adalah akhirat, surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Orang sekarang saya tinggal di rumah orang tua saya semenjak istri saya wafat. Di rumah orang tua saya dan adik-adik saya tidak berhijab kalau ada orang yang bukan mahram bertamu ke rumah. Dan saya selalu nasihatin mereka, tapi kadang saya tidak diperdulikan dan kadang saya dibenci dengan nasihat saya. Pertanyaan, apakah saya harus tetap bersama mereka atau apakah cari tempat tinggal yang lain? Di samping itu saya takut dimintai pertanggungjawaban kelak oleh Allah di hari kiamat karena saya pengganti atau wali bapak saya yang sudah wafat. Mohon sarannya. Maka jawabannya, kalau keadaannya demikian, wajib bagimu untuk tinggal di rumah ibu, menasehati adik-adik perempuan agar menjaga auratnya. Kalau ditinggal malah berdosa. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati." Ar-rajulu ra'in 'ala ahli baiti wa huwa mas'ulun anhu. Setiap dari kalian pemimpin dan penanggung jawab atas yang dipimpinnya. Laki pemimpin dan penanggung jawab atas keluarga-keluarga perempuannya. Maka bersabarlah dengan nasihat tersebut, tidak diperdulikan, terus nasihatin sambil berdoa kepada Allah. Dan ingat, jangan pernah remehkan doa dalam berdakwah. Jangan pernah remehkan doa dalam berdakwah. Karena doa sangat manjur untuk keperluan dakwah. Seperti Nabi Muhammad SAW mendoakan ibundanya Abu Hurairah masuk Islam. Nabi Muhammad SAW mendoakan Anas bin Malik. Nabi Muhammad SAW mendoakan Abdullah bin Abbas. Nabi Muhammad SAW mendoakan orang-orang yang masuk dalam agama Islam, beberapa dikarenakan doanya Rasul SAW. Umar bin Khattab, kan Rasulullah SAW pernah berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahadi umarain. Ya Allah, muliakan Islam ini dengan salah satu dari dua Umar. Yang pertama Umar bin Khattab, yang kedua Amr bin Hisham. Amr bin Hisham siapa? Abu Jahal. Ternyata Allah memilih Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi jangan pernah remehkan doa. Kadang lisan kita jika diberi taufik oleh Allah akan masuk ke dalam hati. Ucapan kita jika diberi taufik oleh Allah akan masuk ke dalam hati orang yang kita dakwahi. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Waalaikumsalam. Upaya untuk menyimpangkan antara dunia dan akhirat, apakah kita bisa memaksimalkan ibadah saja? Kedua, saya masih bingung dengan satu amalan yang harus dicontohkan bahwa seseorang pada bulan Ramadan tidak berpuasa, tapi dia bekerja. Padahal saya berpikir, kadang-kadang ada orang yang punya masalah bahwa memindahkan itu ibadah juga, atau dia bekerja untuk mengumpulkan waktu naik hajinya ibadah juga. Ini pilihannya bagaimana ya? Bagus pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Allah berfirman dalam Al-Quran, wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 77, yang artinya, dan carilah pada apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu dari kehidupan akhirat. Kita diperintahkan untuk mencari akhirat. Poin pertama.
Tapi janganlah kamu melupakan bagianmu dari dunia. Bagaimana memahaminya ini? Sebagian orang memahaminya kalau begitu Ustaz 50-50, 50-50. 50 akhirat, 50 dunia. Contohnya subuh sholat di masjid berjamaah, zuhur asar lagi di pasar pre sholat. Karena subuhnya sudah 50-50. Sama dengan puasa tadi. Puasa adalah syariat Allah. Tetapi untuk menafkahi anak istri harus bekerja. Sedangkan bekerja saat berpuasa sangat melelahkan. Berarti 50-50. Ini pemahaman yang menyimpang. Yang benar adalah yang dimaksud dengan carilah akhirat dan jangan lupa kehidupan dunia, maksudnya adalah seorang yang hidup di dunia, dunianya yang dia cari salah satu tujuannya adalah memudahkan dia untuk beribadah sehingga mendapatkan nikmat di akhirat. Begitu cara memahami ayat ini. Dia bekerja dunia fungsinya agar mudah dia mendapatkan ibadah, sehingga dengan ibadah tersebut dia mendapatkan nikmat akhirat. Bukan berarti pekerjaan dunia kemudian nanti dipilah dengan pekerjaan akhirat. Tidak. Dunia itu untuk bekal, persiapan agar bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu memahami ayat ini. Dan begitulah konsep menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Itu satu. Yang kedua, ketika kita kajian seperti ini, bukan berarti kita dilarang untuk kaya. Tetapi yang tercela adalah kekayaan tersebut merenggut keimanan kita. 10 orang yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka orang-orang kaya. Saudagar Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad, Sa'id, Talha, Zubair, Abu Ubaidah bin Jarrah. Orang kaya. Tapi dijamin surga. Kenapa? Karena kekayaannya tidak merusak hatinya. Bahkan mereka berani untuk meletakkan kekayaan tersebut sebagai lahan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak melalaikan ibadah gara-gara kekayaan mereka. Begitu cara menyeimbangkan kekayaan. Bahkan saya katakan, antum cek silahkan di dalam Al-Quran, jihad yang merupakan puncak amalan dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda, wa dzirwatu sanami al-jihadu fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah adalah puncak amalan dalam Islam. Seperti puluk onta ada puncaknya. Nah, puncak amalan dalam Islam adalah jihad di jalan Allah. Jihad di dalam Al-Quran selalu Allah dahulukan, wa yujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Mereka berjihad di jalan Allah dengan harta dan nyawa. Tidak akan terjadi amalan puncak dalam agama Islam kecuali ada harta. Ini menunjukkan keutamaan kekayaan. Nah, disitulah letak bagaimana membalancing, mensejajarkan tentang kepentingan dunia dengan kepentingan akhirat. Yaitu kepentingan dunia kita kumpulkan untuk mempermudah kita agar bisa menggapai ibadah sehingga mendapatkan nikmat akhirat. Baik. Pertanyaan kedua, yaitu bagaimana, bukankah kita puasa Ramadan kita juga ingin menafkahi anak istri? Dan ini menyebabkan kita harus bekerja. Sedangkan bekerja di dalam bulan Ramadan berat. Maka sebagian ada yang berbuka puasa. Maka kita katakan, kita punya 11 bulan. 11 bulan untuk mengumpulkan harta. Agar di dalam bulan Ramadan kita punya bekal untuk berpuasa dan tidak terlalu keras bekerja. Sehingga tetap berpuasa dan punya untuk memberi nafkah kepada anak istri. 11 bulan Allah kasih. Silahkan tuh kerja 11 bulan.
Kumpulkan untuk bekal di bulan Ramadan, terutama 10 malam terakhir bulan Ramadan. Jangan sia-siakan. Coba bayangkan antum, kekasih Allah, orang yang diampuni yang telah lalu, yang akan datang dosanya, dijamin surga, dijamin memberi syafaat. Siapa beliau? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat keadaan beliau di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Bersungguh-sungguh beribadah, menghidupkan malam, begadang malam untuk ibadah. Kemudian mengikat tali sarung untuk ibadah, menghatamkan Al-Quran untuk ibadah, mencari Lailatul Qadar. Maka sungguh sangat merugi yang tidak ada jaminan surga, tidak ada jaminan ampunan dosa, malah tidak sungguh-sungguh beribadah dengan dalih berjualan di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Wah Ustaz, kalau cara berpikirnya seperti itu, di 10 malam terakhir bulan Ramadan lagi rami-raminya Ustaz sayang. Nah, lihat kembali lagi kepada masalah cinta. Sedikit, cepat rusak, tidak kekal, sulit didapat, tidak sempurna. Itu yang diperjuangkan. 5 ini yang diperjuangkan. Dan menjual Lailatul Qadar yang khairun min alfi syahr, lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan. Dijamin diampuni dosanya yang telah lalu. Aneh kalau seandainya ada orang 10 malam terakhir dia sia-siakan. Padahal tidak ada jaminan bagi dia ampunan dosa, tidak ada jaminan bagi dia surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Salah satu sebabnya cinta dunia. Nah, begitu caranya, Pak. Demikian, ini yang bisa saya sampaikan. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.